Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jurnal Edukasia. Yang kali ini kita akan membahas berbagai hal yang berkaitan tentang penyelenggaraan pemilu, khususnya tentang tutorial soal-soal baik penyelenggara pemilu KPU, tingkat KPU maupun penyelenggara pemilu Bawaslu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tes wawancara PKD atau pembentukan Panwaslu Kelurahan atau Desa. Itu sudah mulai dilakukan oleh panitia pengawas pemilihan kabupaten atau kota di seluruh Indonesia untuk persiapan pemilu 2024. Untuk pendaftaran dan penerimaan berkas calon anggota PKD ini telah dibuka dari tanggal 14 sampai 19 Januari 2023. PKD itu dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan atau Panwascam di tiap-tiap kecamatan. Dalam pembentukan PKD tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan tes tertulis, tapi hanya tes wawancara yang dilakukan oleh Panwascam. Dan PKD ini hanya dipilih satu desa adalah seorang PKD atau pengawas desa. Maka dari itu, bagi pendaftar yang sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi, perlu untuk mempersiapkan diri menghadapi tes wawancara. Bagi Anda yang ingin menjadi anggota PKD, ada beberapa tahapan seleksi yang harus Anda ikuti. Salah satunya adalah serangkaian tahapan tes wawancara. Lalu, seperti apa gambaran atau kisi-kisi tes wawancara yang harus diikuti oleh peserta PKD Pemilu 2024? Nah, uraian berikut ini akan menggambarkan pertanyaan seputar tes wawancara calon anggota PKD Pemilu 2024. Yang baru saja berkunjung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, serta tekan tanda loncengnya agar channel ini terus berkembang dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk soal tes wawancara calon pengawas kelurahan atau desa, soal yang pertama biasanya diminta untuk menceritakan tentang diri si yang diwawancarai. Misalnya diminta untuk menceritakan mengenai dirinya, ya, itu bisa dijawab dengan penuh percaya diri saja. Misalnya, baik, terima kasih, sebelumnya mohon izin Bapak atau Ibu, perkenalkan nama saya misalnya Suherman, sering dipanggil Maman. Nah, saya tinggal di kelurahan atau desa ini, kecamatan ini, ya. Saya baru saja lulus pada tahun ini dengan jurusan ini. Nah, misalnya diceritakan seperti itu saja. Kemudian alasan mengenai memilih bidang yang digeluti dalam pekerjaan atau pendidikan yang terakhir diambil. Nah, ini bisa diberikan alasannya. Ataupun karir yang dimiliki sekarang atau bisnis yang dimiliki sekarang, itu diceritakan saja dengan lugas, dengan santai, dengan penuh percaya diri, dan ceritakan saja dengan penuh meyakinkan. Kemudian untuk soal yang selanjutnya itu ditanyakan tentang apa motivasi menjadi anggota Panwaslu Kelurahan atau Desa pada pemilu 2024. Jika ditanyakan tentang motivasi, maka jawab saja misalnya, motivasi saya untuk ikut serta sebagai penyelenggara pemilu itu adalah membantu menyukseskan jalannya pemilihan umum di tingkat kelurahan atau desa, khususnya ya untuk melaksanakan pengawasan pada tahapan pemilu dan membantu menjamin bahwa pemilihan umum ke depan akan berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya itu tentang struktur kelembagaan, ya, struktur kelembagaan Bawaslu. Ini harus diketahui dari tingkat pusat sampai tingkat TPS, ya. Dari tingkat pusat itu disebut dengan Bawaslu Republik Indonesia atau RI. Kemudian di bawahnya ada Bawaslu Provinsi, kemudian ada Bawaslu Kabupaten atau Kota, kemudian di tingkat kecamatan itu ada Panwaslu Kecamatan atau Panwascam,
Kemudian di tingkat desa itu ada Panwaslu Desa atau PKD, dan paling bawah di tingkat TPS itu ada pengawas TPS. Nah, diusahakan nanti untuk Bawaslu RI ini silahkan dicari ya siapa ketua Bawaslu Republik Indonesia sekarang ya. Ini biar kita untuk pengetahuan ketika akan menjadi seorang pengawas pemilu itu juga harus tahu pimpinannya di pusat di Bawaslu RI itu siapa, maka harus diketahui ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang Panwaslu kelurahan atau desa di jajaran pengawas pemilu? Nah, ini bisa dijawab dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ya. Pasal 89 ayat 1 dan ayat 2 huruf E itu bahwa Panwaslu kelurahan atau desa itu adalah panitia yang dibentuk oleh panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan atau Panwascam untuk melaksanakan pengawasan pemilu di tingkat kelurahan atau desa ini ya, yang pada pokoknya itu menyatakan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Nah, Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas Panwaslu kelurahan atau desa. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, coba Anda jelaskan apa saja kewenangan Panwaslu kelurahan desa, Panwaslu kelurahan desa yang berwenang. Nah, ini bisa dijelaskan ya. Kewenangannya apa saja? Nah, kewenangannya pada prinsipnya itu yang pertama adalah menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu kepada Panwaslu kecamatan. Kemudian yang kedua, membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. Kemudian yang ketiga, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya itu bisa dikaitkan tentang tugas Panwaslu kelurahan desa. Nah, itu coba dijelaskan terkait tugas Panwaslu kelurahan desa. Nah, ini harus diketahui karena tugas pokok dari Panwaslu desa atau kelurahan ini harus diketahui apa tugas-tugasnya itu. Yang pertama adalah tugasnya itu mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan atau desa. Kedua, mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan. Yang ketiga, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye. Yang keempat, mengelola, memelihara dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini kaitannya tentang arsip dari pelaporan ya. Setiap Panwas ya itu harus memiliki arsip tentang pengawasan dari tingkat pertama ya, dari tugas pertama hingga berakhir dari ketugasan seorang Panwas itu harus punya arsip. Kemudian yang kelima, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan atau desa. Kemudian yang keenam, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya itu tentang kewajiban Panwaslu kelurahan desa. Nah, kira-kira apa kewajibannya seorang Panwaslu kelurahan desa itu apa? Nah, yang pertama, menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil. Yang kedua, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS. 3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu kecamatan sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan. Yang keempat, menyampaikan temuan dan atau laporan kepada Panwaslu kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan terhadap tahapan pemilu di wilayah kelurahan desa. Yang kelima,
melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting antara tugas Panwaslu kelurahan atau desa dan tugas domestik lain? Nah, ini kaitan tentang ya sikap profesionalitas seorang Panwaslu desa ya. Ini tentang integritasnya dalam bekerja. Ini dihadapkan pada dua pilihan itu, kira-kira yang dipilih yang mana? Nah, jawabannya bisa menjawab dengan ya akan lebih mengutamakan tugas Panwaslu kelurahan atau desa ya, karena ya saya sadar akan kewajiban untuk melaksanakan tugas pengawasan tahapan pemilu demi kelancaran pelaksanaan pemilu tahun 2024. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, kontribusi apa yang bisa Anda berikan terhadap atau jika terpilih menjadi anggota Panwaslu kelurahan atau desa? Nah, ini tentang kontribusinya apa yang bisa diberikan. Nah, jawabannya ya jawab saja berdedikasi penuh dan loyal pada tugas pengawasan serta berkomitmen untuk menjamin bahwa pemilihan umum akan diadakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, apakah Anda siap apabila dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu di luar jam kerja? Misalnya malam hari Anda harus menjalankan tugas pengawasan, kegiatan kampanye di daerah Anda. Nah, karena ketugasan seorang Panwaslu atau pengawas pemilu itu tidak mengenal waktu ya, bisa kapan saja itu untuk mengawasi hal-hal yang terkait tentang pelanggaran yang ada di daerah itu ya. Maka jawaban yang dibutuhkan ya, saya siap dibutuhkan kapan saja dan saya akan selalu standby berkoordinasi dengan jajaran pengawas pemilu tingkat kecamatan atau panwasan setiap saat ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa Anda tertarik menjadi anggota Panwaslu kelurahan atau desa? Nah, ini ketertarikan ya, secara personal mengenai Panwaslu kelurahan itu kira-kira apa? Nah, saya memiliki integritas dan ingin berpartisipasi sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan pemilu 2024 dengan berbagai pengalaman yang saya miliki dan sebagainya. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya juga, berapa jumlah pemilu untuk setiap TPS. Nah, setiap TPS itu harus kita ketahui berapa jumlahnya pemilih dalam TPS itu. Nah, kalau merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 350 tentang pemilu itu menyatakan setiap TPS paling banyak itu berjumlah 500 orang. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, berapa total kelurahan atau desa di wilayah domisili Anda? Nah, ini harus tahu ya, wilayah, peta wilayah kelurahan yang akan menjadi tugas pengawasan itu harus tahu berapa total kelurahan atau padukuhan di tempat domisili seorang pengawas itu. Nah, bisa dicari tahu ya kalau belum tahu. Nah, kemudian berapa total rukun warganya, RT-nya berapa, RW-nya berapa. Nah, terus itu untuk memetakan ya, memetakan wilayah-wilayah yang ada di daerah Anda tersebut harus tahu dan diketahui. Nah, kemudian apakah Anda kenal dengan caleg atau anggota dewan di tempat Anda? Nah, misalnya di daerah Anda itu ada seorang caleg atau anggota legislatif ya, itu paling tidak kita bisa kenal. Kenapa penting untuk mengenal? Karena bisa untuk berkoordinasi nanti ketika ada pengawasan. Nah, ketika kita tahu, ketika kita mengenal seorang caleg atau seorang anggota dewan yang ada di wilayah Anda itu, berarti untuk pengawasannya akan lebih mudah. Nah, akan lebih memudahkan kita untuk mengawasi. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, pendaftar itu harus menguasai tentang kewilayahan dan wawasan tentang lingkungan
yang ada di daerah tempat pengawasan itu berada. Nah, maka harus dikuasai wilayah itu dan wawasannya terhadap lingkungan itu, peta wilayah, peta dari daerah itu, penduduknya dan sebagainya harus diketahui. Nah, demikian Sobat Jurnal Edukasi ya, terkait tentang soal tes wawancara calon pengawas pemilu kelurahan atau desa atau PKD yang bisa dijadikan referensi untuk nantinya para sobat semua yang ingin ikut berpartisipasi untuk menjadi seorang pengawas pemilu tingkat desa atau kelurahan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada saran dan kritik silahkan dilayangkan di komentar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.